Halo bro, kemarin gue udah review iPhone 7 yang gue beli dengan harga 700.000. Banyak banget minusnya, dari kamera, layar, baterai, dan alasan kenapa gue beli iPhone 7 ini karena bisa pakai SIM card dan bisa direset. Dan ini adalah iPhone 7 yang udah gue benerin, kelihatan lebih bagus lah ya. Kali ini gue bakal bahas apakah worth it beli iPhone lama bekas yang banyak minusnya dan coba dibenerin. Gue bakal bahas dari segi harga dan apakah iPhone 7 ini masih bisa dipakai di tahun 2026. Kita masuk ke pembahasan lanjut. Pertama, kita bakal ngomongin bagian yang sering dilihat, yaitu layar. LCD ini gue dapet di harga 90 ribuan. LCD murah lah ya. Layar iPhone 7 ini punya ukuran 4,7 inch dengan resolusi 1334 x 750p dan kepadatan pixel 326 ppi. Jelasnya bisa kalian baca sendiri. Nah, karena yang gue pakai ada LCD murah, pasti ada fitur yang gak ada dibanding dengan LCD yang original. Yang gue sadari adalah fitur 3D Touch. 3D Touch itu apaan bang? Jadi, kalau kalian sentuh di bagian layar, dia bakal munculin menu opsi gitu kan? Nah, dengan 3D Touch, kalian bisa mempercepat dengan cara ditekan layarnya. Fitur yang menarik, meskipun bisa dibilang, ini bukanlah fitur utama yang sangat diperlukan. Jadi tidak terlalu mengganggu ketika fitur ini tidak ada di LCD yang murah. Dilihat di bagian sisi, udah gitu pixelnya bagus-bagus aja sih, meskipun bukan original ya. Next adalah home button. Cuy, jujur ya, kalau tahu gini sih, gue mending beli home button yang murah aja gitu kan di toko oren. Buat yang udah nonton review gue kemarin, iPhone yang gue beli ini, home button dan fingerprintnya nggak jalan. Gue belilah home button dengan harga 40 ribuan dengan berpikir, gue bakal bisa pakai home button dan fingerprintnya gitu kan. Ternyata yang baru gue tahu adalah iPhone 7 ini gak bisa asal ganti home button. Masih bisa dipakai, cuman fingerprintnya yang nggak jalan gitu kan. Nah ini fitur yang menurut gue lebih penting dibanding 3D Touch. Kenapa? Untuk buka HP bisa lebih cepat dan yang paling oke ketika melakukan pembayaran pakai kris. Tinggal tap doang, gak perlu ngetik PIN. Tapi ada hal yang lebih mengganggu dari fingerprint yang gak jalan, yaitu cara pakai home buttonnya itu sendiri. Gak seperti iPhone 5 yang tinggal ditekan gitu kan buat pakai home buttonnya. iPhone 7 punya fungsi seperti layar yang tinggal disentuh doang, dan sensasi klik digantikan dengan Taptic Engine. Apanya yang mengganggu? Bukannya mirip sama Android ya? Problemnya adalah ketika HP ini dalam mode off, dia bakal nyala kalau nggak sengaja home buttonnya kepencet. Agak annoying gitu kan? Ini adalah flexible charge yang sebelumnya dipakai di iPhone ini. Alasan gue ganti flexible charge bukan karena nggak bisa ngecas, tapi mikrofonnya nggak nyala. Nah, setelah gue ganti, ternyata mikrofonnya tetap gak nyala gitu kan. Gue kurang tahu ya alasannya kenapa, mungkin nanti gue bakal coba beli yang baru lagi gitu kan flexible charge-nya. Cuman di sini gue menemukan hal yang menarik. Ketika gue tes flexible charge yang baru ini, tanpa dipasang taptic dan speaker, kok gak ngecas gitu kan. Dan gue coba flexible charge yang lama pun sama, gak ngecas. Ternyata gue harus pasang semuanya dulu, yaitu Taptic Engine dan speakernya, baru flexible charge ini bisa dipakai buat ngecas. Asli dah agak ribet gitu kan. Soalnya ketika melakukan pengetesan, lo harus bongkar pasang semua partnya buat mastiin kalau flexible charge ini nyala atau enggak. Atau mungkin di sini ada yang lebih paham mengenai iPhone ini, bisa komen di bawah ya. Buat speakernya sih menurut gue biasa aja, tapi gak tahu ya menurut kalian kualitas speaker iPhone 7 ini gimana? Sekarang kita ngomongin kamera. iPhone 7 ini menggunakan kamera 12 megapiksel wide dengan aperture f/1.8 dilengkapi OIS dan quad lead true tone flash. Detailnya bisa kalian pause dan baca.
buat perekaman, iPhone 7 ini ada opsi pakai 4K 30 fps. Ditambah fitur OIS, hasil rekaman video jadi lebih stabil. Bisa kalian nilai sendirilah ya foto-foto dan video hasil dari iPhone 7 ini. Sesuai perkiraan gue sebelumnya, kalau baterai yang lama ada problem meskipun baterai health-nya 100%. Lihat nih baterainya, biar rata gini. Awalnya kagum gitu kan, juga iPhone 7 ngecasnya di bawah 1 jam. Tapi ya 2 jam kurang pun baterainya udah habis. Bahkan nih, tanpa gue pakai pun si baterainya tetap berkurang. Setelah gue ganti pakai baterai yang baru, bukan yang ori ya, untuk pengecasan di kisaran 2 jaman sampai 100%. Dan penggunaan intens kisaran 4 jaman lebih. Kalau HP-nya nggak dipakai atau dalam mode nyala dengan tanpa mode sleep, iPhone 7 ini cuma berkurang 1 atau 2% setelah agak lama. Menariknya di sini nih, ini kan baterai baru ya, kok udah turun aja baterai health-nya ke 99%. Gue gak tahu ya, apakah ini penyebabnya karena sering gue cas sambil dipakai, atau karena sebelumnya gue sering bongkar pasang baterai iPhone ini gitu kan yang baru ya. Gak tahu nih, aduh harus hati-hati cuy. So, sekarang kita masuk ke pembahasan performanya. Oh iya ya, gue lupa ngomongin spek dari iPhone 7 ini. iPhone 7 ini pakai prosesor A10 dan RAM 2GB LPDDR4. Sisanya bisa kalian pause dan baca ya. Ketika lo denger RAM 2GB, pasti lo berpikir, kok kecil banget ya? Bahkan nih, di zaman sekarang Android dengan RAM 4GB aja udah kerasa nge-lag-nya. Tapi optimalisasi iPhone dengan OIS-nya ini tergolong oke cuy. Gimana performanya? Ini adalah pengetesan yang gue lakukan. Total yang gue keluarin buat iPhone 7 ini sekitar 950.000. Lumayan cuy, tapi mikrofonnya masih rusak. Bisa gue bilang ya, HP ini cocoknya sih buat dijadiin HP cadangan. Karena kalau misalkan dijadiin HP utama, ada banyak HP baru entry level 1 jutaan dengan baterai yang lebih besar dan layar yang lebih lebar. Tapi buat lo yang pengen ngurangin screen time, HP ini cocok banget. Kenapa? Pertama, baterainya kecil, yang mana harus selalu dicas. Kedua, layarnya kecil. Sebenarnya sih kalau misalkan kita ngomongin soal layar kecil, ada sebagian orang yang suka layar yang kecil gitu kan. Tapi problemnya adalah yang ketiga ini,
yaitu bodinya licin. Keunggulan dari layar kecil adalah lo bisa pegang pakai satu tangan kan, tapi karena bodi iPhone 7 ini licin, ketika ngetik gue perlu pakai dua tangan, yang artinya gue harus beli case buat iPhone ini. Jadi ya ini cocok banget sih buat yang pengen kurang screen time HP. Itu aja sih dari gue. Kalau ada saran dan masukan bisa komen di bawah. Terima kasih.